Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini telah memasuki Minggu Trinitatis. Kita akan memuliakan Tuhan saat ini di rumah kita masing-masing. Minggu inilah merupakan minggu terakhir beribadah di rumah masing-masing akibat pandemi COVID-19, sehingga diberlakukan PSBB. Saat ini telah dilakukan pemerintah masa new normal, sehingga kita akan memulai beribadah di gereja mulai minggu depan. Tuhanlah yang menyertai dan melindungi kita ke depan, sehingga kita dapat melampaui masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Sebab itu terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai dan menyelamatkan kita, serta menghantarkan kita keluar dari pergumulan saat ini, dan kelak kita hidup penuh dengan sukacita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada saat persekutuan ini dengan bernyanyi. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidupmu, tabahlah dalam kesesakan, dan nantikanlah Tuhan bertindak dalam hidupmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-9 dan 10. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali,
serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa dan pelanggaran kami. Terutama jauhkanlah Tuhan pandemi COVID-19 ini dari kami semua, serta pulihkanlah kehidupan kami seperti dalam kehidupan yang penuh sukacita. Kasihani serta kuatkanlah iman kami, Tuhan. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di hadapan-Mu, Yesus, betapa hina diriku karena banyaknya dosaku. Di hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kemuliaan Allah, serta oleh karena kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kau rasakan bahagia walau hartamu berlimpah, ada tempatmu berteduh, datang padanya berteluh. Hari ini percayalah kepadanya. Hari ini percayalah kepadanya. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja yang akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus, lihatlah hamba-Mu, pelihara hidupku, dan teguhkanlah imanku.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, hari ini Minggu 14 Juni 2020 adalah hari yang terakhir bagi kita untuk mengadakan ibadah di rumah, sebab pemerintah telah mengizinkan rumah ibadah dibuka untuk beribadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, minggu yang akan datang 21 Juni kita akan beribadah di gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, hari ini firman Tuhan menyapa kita yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 yang dimulai dari bait ke-13 sampai ke bait 21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak harta,
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, ada pemikiran orang, jikalau banyak harta akan terjamin kehidupannya. Harta bukanlah menjamin kehidupan bagi seseorang. Harta yang banyak bukanlah menjadi hidup seseorang itu akan menjadi senang. Mungkin kita berpikir dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang, andaikan saya orang kaya yang banyak harta berlimpah, saya akan merasakan tetap sukacita dalam hidup saya. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, harta yang banyak belum tentu akan menjamin kehidupan kita, belum tentu menjamin kesenangan ada pada diri kita. Dan itulah yang kita akan lihat pada firman Tuhan minggu ini, ketika Yesus mendengarkan seseorang yang meminta pertolongan Tuhan Yesus agar Yesus mau untuk menjembatani antara dia dan saudaranya supaya berbagi harta warisan. Orang yang meminta Tuhan Yesus tidak mengerti, seolah-olah bagi dia semua sama orang, semua boleh dijadikan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan di dalam hidupnya, karena dia telah dirasuki ketamakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika seseorang telah dirasuki ketamakan, akan dia lakukan apa yang dapat untuk memperoleh yang diinginkan oleh dagingnya. Sama seperti yang ada pada firman yang berkata kepada Yesus saat ini, dia menginginkan Tuhan Yesus menjadi hakim, menjadi pemutus, atau menjadi penjembatan bagi mereka berdua dengan saudaranya supaya berbagi harta warisan. Tapi yang ada pada diri orang tersebut adalah ketamakan, kerakusan, agar dia dapat mengumpulkan harta yang banyak melalui warisan yang mereka terima dari leluhur atau orang tuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, Yesus menegur dia dengan berkata, "Siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim bagi kamu atau bagi keluargamu?" Bahwa Yesus datang ke dunia bukanlah hanya untuk menghakimi orang dalam kasus karena harta atau kasus untuk berbagi warisan. Tapi Yesus datang ke tengah-tengah dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Ketamakan adalah perbudakan dosa. Iblislah yang menguasai hidup seseorang yang tamak, sehingga dia ingin akan harta yang begitu berlimpah dalam kehidupannya. Oleh karena itu Yesus mau membebaskan pemikirannya agar dia berpikir positif tetap senantiasa di dalam kehidupannya. Lalu Yesus menggunakan metafora, perumpamaan untuk menegur orang yang sesat, yang merasa hartalah yang menjamin kehidupan dia. Yesus memberikan pengajaran kepada dia bahwa bukanlah jaminan harta yang banyak untuk akan kehidupan ke depan. Apa artinya harta yang banyak jika Tuhan berkata pada saat ini juga atau pada malam hari nanti, "Hei kamu orang bodoh, bahwa jiwamu
akan saya ambil dari tubuhmu. Harta tidak bisa menjamin dia bahwa dia akan langsung boleh hidup selama-lamanya. Sekalipun dia menimbun harta yang banyak, sekalipun dia boleh membeli segala perawatan yang untuk menjamin kelangsungan hidupnya, tapi jika Tuhan berkata, hari ini jiwamu akan saya ambil, tidak ada orang yang bisa memperpanjang hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, bukankah ada orang yang menginginkan agar nyawanya dapat tertolong dan berkesinambungan, sehingga dia pergi berobat kemana-mana? Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, kalau Tuhan mengatakan bahwa cukuplah hanya sampai di sini kasih setia Aku terhadap kamu untuk memberi hidup, maka saat itu juga dia akan kembali kepada Bapa di sorga membawa pertanggungjawabannya. Oleh karena itu saudara-saudari, hidup di dalam Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Hidup di dalam Yesus itulah yang menjadi jaminan, bukan harta yang banyak, bukan harta yang berlimpah, maka kita akan dapat hidup terus-menerus di tengah-tengah dunia ini. Atau jangan-jangan kita berpikir dengan adanya harta yang banyak, maka kita akan dapat berobat jika pun kita kena pandemi COVID-19, lalu kita merasakan akan kesembuhan ada jika kita punya harta uang yang banyak. Belum tentu. Tapi kalau Tuhan memberi jaminan, Tuhan mau memberi kita kehidupan. Segala sakit penyakit yang begitu parah pun, segala kekhawatiran apapun, kalau Tuhan masih menginginkan kita untuk hidup, maka kita akan pasti hidup. Oleh karena itu, kaya di hadapan Allah lah maka menjadi kelangsungan hidup kita senantiasa. Kalau kita miskin di hadapan Tuhan, atau yang artinya kalau kita tidak memiliki iman, percaya kepada Tuhan Allah, maka tidak akan ada kelangsungan hidup kita. Sebab orang yang kaya di dalam kehidupan iman, maka dia akan menikmati iman di dalam hidupnya tersebut, akan memberikan kepada dia kelangsungan hidup dan penuh sukacita di tengah-tengah dunia ini. Dan juga sekaligus kelak akan menghantarkan hidupnya jika dia kaya di dalam iman, maka dia akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika tidak kaya di hadapan Allah, maka tidak akan ada kelangsungan hidup yang terjamin. Tapi bila kaya di hadapan Allah, kalau hanya kaya di tengah-tengah dunia, belum memberi jaminan untuk kelangsungan hidup kita. Karena tidak akan bisa kekayaan itu membawa kita untuk menjadi orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita kaya di hadapan Allah dengan iman, itulah yang menjamin kehidupan kita. Melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak agar kita hidup percaya senantiasa kepada Tuhan. Dan untuk melampaui pergumulan kita akan pandemi COVID-19, kita diajak menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya dalam Tuhanlah, maka kita akan dapat jaminan hidup. Dan separah apapun akibat pandemi COVID-19, melalui kesehatan juga ekonomi, kalau Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan, kita akan pasti hidup dan akan tertolong. Amin. Bapa di sorga, Engkau menyapa kami pada minggu ini, di mana ketika kami menghadapi banyak pergumulan karena pandemi COVID-19, di saat kami merasakan kegusaran akan hidup kami Tuhan karena pandemi COVID-19 ini, Engkau menyapa kami bahwa jaminan hidup ada hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Karena itu kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan menegur kami bila kami menyimpang dari kehendak-Mu Bapa. Dan berikanlah kehidupan bagi kami, kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan kehidupan terutama kelak dalam kerajaan-Mu yang kekal. Bapa di sorga, Engkaulah yang menjamah tubuh saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena sakit penyakit pada saat ini. Tuhan tolong mereka agar mereka dapat merasakan betapa kuasa-Mu Tuhan sungguh luar biasa,
yang dapat menyembuhkan saudara-saudara kami yang terbaring oleh karena sakit penyakitnya. Penyakit apapun, baik karena virus corona, baik oleh penyakit lain, Tuhan sembuhkanlah, pulihkan kesehatan mereka. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga yang menerima berkat-Mu melalui kelahiran anak. Tuhan berkati mereka Bapa. Tuhan berikan sukacita yang berkesinambungan bagi mereka. Dan juga rencana gereja-Mu yang akan melaksanakan ibadah di gereja ini setelah new normal yang telah dinyatakan oleh pemerintah. Maka Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberi kepada kami persiapan dan memberikan kepada kami semua para fungsionaris gereja-Mu ini untuk dapat memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu dan hantarkan jemaat-Mu untuk dapat beribadah di tempat ini Bapa, di rumah-Mu ini Bapa. Jauhkan sakit penyakit dari kami semua, tapi biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami kemanapun kami melangkah, dan Engkaulah yang memberkati hidup kami supaya kami menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ibadah kita akan berakhir. Marilah kita terima pengutusan dari Tuhan. Segala hormat dan puji bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai dan melindungi hidup kita serta menjauhkan segala hal yang tidak kita inginkan. Semua yang kita butuhkan diberikannya bagi kita. Semua itu diberikannya bagi kita hanya oleh karena kemurahannya. Untuk itu kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu, dan jadikanlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Dengan kuasa penyertaan Tuhan, marilah kita jalani hidup ini. Sekalipun kita menghadapi kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini, tetapi dengan percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan kuat dan dapat melampaui beban yang berat ini, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita senantiasa. Hindarilah hidup tamak, tetapi marilah kita saling bertolong-tolongan menanggung beban hidup kita, agar kita dapat merasakan hanya oleh karena kebaikan Tuhan saja, maka kita dapat jalani hidup ini. Kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun dunia menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dimanapun kita berada. Horas.